saya koordinasi juga kemarin sama dosen saya, dosen Andre. Ternyata beliau juga mensupport saya dan menelaah isi dari karya ilmiah saya yang judul tulisannya itu, aduh saya lupa lagi. Terus kayaknya lupa memang ini, kayaknya lupa memang apa saya, lupa saya. Pokoknya gitulah ya kan. Terus ternyata kata Bu Andre, mudah-mudahan terdapat logo, karena di situ bukan nama tetapi logo kampus yang masuk 15 besar. Kemarin pertama 10 besar, ternyata dikasih panitia 15 besar. Sayangnya saya saat dibilang utusan mana, di kampus Asahan, orang pada mentionnya apanya pikiran terus UNA gitu, UNA. Jadi akan-akan Darul Ulum nggak kenal gitu ya, sedih juga sebenarnya. Ya, di mana UNA? Enggak, Darul Ulum. Di mana itu? Kalau dari mana berarti nggak tahu ya kan? Yang jelasnya saya bilang kalau cek Google Map terdaftar lah gitu, ketahui mereka. Jadi pas 2 minggu setelah dari perlombaan, ternyata nama saya dan logo kampus saya tidak terdaftar. Sedih juga ya kan? Udahlah, kampus awak tak dikenal. Jadi saya lapor lah sama Buya Andre ya kan. Buya kayak mana? Gak terdaftar kampus kita. Gak apa-apa Sari, nanti dicoba lain kali ya. Dicoba kan. Dan sebelum ikut lomba karya ilmiah tersebut, saya juga di acara perlombaan di GOR itu ada seorang penyampai, pemotivasi yang merupakan yang dia sebagai tenaga kerja di salah satu percetakan majalah cover dan memberikan kepada peserta yang berhasil atau yang sedia kiranya membaca puisi. Karena saya tidak tahu membaca puisi, teman saya mendapat satu majalah tersebut. Sayangnya karena saya lupa, saya pinjam, saya bawa pulang, lupa saya membalikannya, dan saya baca di rumah. Terdapat satu cerpen yang judulnya Seberkas Binar Surga, kayak lagunya siapa kayak gitu. Tapi dia menceritakan tentang perjuangan ibu yang mana anaknya itu tidak mengerti betapa kasih sayang ibunya itu tulus untuk dia gitu. Jadi saya lihat di bawah ada namanya Putri Khairani Kompak. Apa ini Kompak gitu kan? Terus saya berpikir apa itu Kompak? Ternyata Kompak itu adalah kesingkatan dari Komunitas Penulis Anak Kampus. Saya cari di Google ada, tapi situsnya atau pengetahuannya sedikit. Saya jemari ini dimainkan, ternyata dapat Kompak itu ada fanspage-nya, yang mana pendirinya itu adalah dosen dari Universitas Prima Indonesia di Medan. Kebetulan kemarin saya undang, dia tidak bisa hadir. Dan saya mendaftar sebagai anggota, padahal saat itu bayar karena belajarnya belajar online dan via WhatsApp sekitar 100.000. Tapi dikarenakan dia mengasih satu karya, atau gimana kalau kamu buat satu karya untuk memastikan kalau kamu layak untuk saya asuh. Saya buat satu karya yang berjudul Senja di Langit Asahan, itu cerpen. Ternyata masuk ya kan, lumayan ya kan 100.000. 100.000 ya masukkan ke kantong lagi. Ternyata kan di situ saya dididik hingga akhirnya mendapatkan satu player lagi. Atas kekepoan saya searching di Facebook apa itu Love Prince. Ternyata Love Prince adalah satu penerbit yang berdomisili di Cirebon, Jawa Barat, yang mengadakan parade 1 bulan menulis, yang mana genrenya itu religi anak, romantis religi, apa satu lagi ya? Yang penting saya ingat religi anak dan romantis religi. Dari situ kiranya dibalik cerita novel. Nah, ini kita telisik lagi ke novelnya sendiri. Iya. Jadi judul novelnya adalah Titipan Tuhan. Nah, saya mau bertanya kembali, kenapa sih nama novel ini Titipan Tuhan? Nggak cari nama yang lain gitu? Berawal kan dari pihak panitia dari Love Prince itu memberikan beberapa genre, salah satunya
pilihan pertama saya itu adalah romantis religi yang mengangkat kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh perempuan Zulaikha. Atas rahmat Allah, atas pencerahan kepada Nabi Yusuf tersebut, akhirnya mereka ditemukan dengan jalan yang diridhoi Allah. Tetapi banyak para peserta menggunakan alur cerita tersebut sehingga para pembaca pasti tahu endingnya kayak mana. Nah, saya pikir-pikir, saya terinspirasi dari salah satu anak, sepertinya hadir dia, sepertinya hadir kali ini dia. Anak yang ada di tempat saya beraktivitas, yaitu Taman Penitipan Anak Al-Kamil Tanjung Balai yang letaknya di Silat Lancang, Jalan Cendrawasih. Saya terinspirasi dan saya koordinasi juga sama rekan saya yang satu perjuangan, dan kayak mana kak kalau saya ngambil judul ini, bagus juga Sari, kita gini. Ternyata inilah judulnya, titipan Tuhan, yang mana titipan Tuhan itu adalah dijaga, dan seorang anak itu adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, yang mana penjagaan mereka sebelum ke ibunya atau ibunya saat bekerja dititipkan dan diamankan untuk kami. Kiranya seperti itu dengan judul titipan Tuhan tersebut. Nah, jadi berapa lama sih mengerjakan novel ini? Sesuai nama perlombaannya Parade 1 bulan, yang mengerjakannya selama 1 bulan. 1 hari minimal 1000 kata. Kalau tidak menyetor di lewat pukul 12 malam, kita gugur. Dari 373 peserta hingga akhir 1 bulan hanya 70 orang yang bertahan. Dikarenakan ketentuan 1000 kata tersebut. Kan nggak mudah ya kan kita mencari, karena penulisan novel itu bukan terus ceritanya kayak episode apa, aku menangis gitu, setelah apa gitu kan, ini terus enggak, dia punya outline. Jadi sebelum saya berani menulis novel tersebut, saya ikut kelas online novel, tentunya gratis ya karena kemarin nggak kerja, pandemi ini juga saya ambil yang gratis mengenai pengetahuan online itu, di mana bab 1 sampai sekian itu pengenalan tokoh, bab sekian sampai sekian itu komplit, dan bab sekian sampai sekian ending gitu. Jadi saya selama 1 bulan itu saya mengerjakannya ya pas itu puasa. Siap sahur saya nulis, kadang mama saya ya marah nampaknya lampu kamar hidup, padahal kadang anaknya hidup juga matanya. Gitu lagi. Jadi novel ini kan bergenre religi anak. Iya. Jadi novel ini ditujukan untuk kalangan siapa aja? Iya, kalau sesuai sama cover di belakangnya. Terus ini ya, sinopsis dari novel ini tolong dijelasin. Tolong ya, minta tolong ya. Oke, mengenai religi anak ya kan, sesuai dengan itu ketentuan dari panitianya, saya ambil religi anak. Kenapa religi anak? Karena ya di tempat penitipan saya itu bukan hanya sekedar mendidikan anak, tetapi ada nilai edukasi yang tidak lepas dari nilai keislaman yang harus diterapkan kepada mereka. Yang mana saya mendapatkan buku mengenai 20 kesalahan dalam mendidik anak yang menjadikan ini referensi yang terdapat pada novel yang saya buat. Mungkin ini nggak ada dijualnya karena ini saya ambil ya Pak, saya pinjam. Permisi Pak Herman. Saya pinjam dari Pak Herman karena kami selaku pengasuh tidak asal pengasuh di sana, di mana dibimbing untuk membaca buku-buku mengenai anak, memberikan edukasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Jadi saya terpikir kemarin juga saya sempat diberi tugas oleh dosen saya, Buya Abu Salim yang nggak datang hari ini, mengenai anak itu apakah benar anak di usia 5 tahun itu tidak, otaknya belum mampu bekerja secara maksimal. Dibuktikan berbagai literasi saya ambil, ada buku lagi karya siapa ya saya lupa lagi, pokoknya mengenai pendidikan anak. Dan situ saya berpikir gimana kalau saya pinjam bukunya Pak Herman, saya terapkan nilai-nilai keislamannya itu dalam sebuah alur cerita, yang mana alur ceritanya itu ada pesan moral dan pesan Islam yang terdapat juga di dalam buku ini. Mengenai sinopsis ya. Iya, mengenai sinopsis, mungkin ini sebuah kisah tentang dua orang anak yang mana mereka ini adalah, kalau bahasa Tanjung Balai apa ya,
adik abang gitu, adik abang yang cuma beda 2 tahun. Yang mana orang tuanya itu adalah orang yang berkecukupan. Mungkin kita berpikir kalau orang tua kita berkecukupan, semua pasti akan cukup untuk kita. Tapi untuk usia anak seperti mereka bukan finansial atau bukan hanya uang yang mereka inginkan, tetapi juga kasih sayang. Tetapi dikarenakan orang tuanya sibuk, yang mana orang tuanya juga salah satu aparatur sipil negara dan ayahnya juga sibuk, kesibukan mereka diminimalisir untuk dengan cara menitipkan anaknya ke tempat atau ke taman penitipan anak yang tempat saya bekerja. Jadi cerita tersebut sepasang suami istri yang menitipkan anak yang 2 orang itu, yang bernama Randy dan Manda. Randy itu adalah anak pertama dan Manda itu adalah adiknya yang cuma beda sekitar 2 tahun. Yang mana adiknya itu Randy padahal yang lebih besar, tetapi mempunyai kekurangan, yaitu keterbatasan berbicara dan berpikiran terbatas. Dikarenakan terbatas berbicara dan berpikir terbatas, kesibukan orang tuanya tidak selalu stay, atau misal gini, kalau kita capek ada orang yang apa, kita pasti kan yaudahlah jangan dulu, sana dulu gitu ya kan. Jadi kayak gitu dia. Orang tuanya tidak mempunyai waktu untuk menanggapi keterbatasan anaknya tersebut. Hingga akhirnya anaknya itu, ya namanya anak punya insting ya kan, punya firasat. Kok orang tuaku pilih kasih, dikarenakan adiknya yang cuma berbeda 2 tahun darinya, tetapi lancar berbicara dan berpikir, orang tuanya lebih sayang kepada adiknya, sehingga ada kecemburuan kasih sayang gitu. Jadi di dalam buku 20 kesalahan dalam mendidik anak itu terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan orang tua terhadap anaknya, yaitu memperlihatkan condongnya kasih sayang ke siapa, karena bisa melukai hati anak yang satu lagi gitu. Terus juga apa tadi? Saya terbawa cerita. Jadi dikarenakan anaknya sudah mulai peka dan atas kesibukan ibunya yang dulu awalnya menjemput sekitar jam 3 ternyata ke jam 5, bukan karena kerjaan tetapi sosialita, atau misalnya ada kumpul sama kawan ya, misalnya terus anaknya itu lambat laun, bukan dia lagi yang menjemput tetapi ada seseorang, kalau di Tanjung Balai mungkin istilahnya becak bulanan, nah gitu. Saat biasanya pagi diantar naik mobil, dikarenakan di alur cerita mereka keluarga berkecukupan, biasanya di awal dititipkan diantar naik mobil, lama-kelamaan diantar naik becak bulanan. Jadi para guru di TPA itu bertanya gitu kan, kemana lama-lama sepertinya ibunya tersebut tidak mengetahui bahwa anaknya itu merasa kekurangan kasih sayang. Hingga akhirnya atas inisiatif, ini menurut alur cerita sinopsis, atas inisiatif dari para guru TPA yang memberi sebuah informasi lagi itu kepada pendiri TPA, yang mana kiranya mereka yang lebih berhak jika ingin berbicara kepada orang tua Randy tersebut. Hingga akhirnya pemilik TPA yang memberikan sesuatu mengenai anak tersebut, seandainya begini dan akhirnya ibunya paham, dan atas arahan dari pemilik TPA perlahan ibunya lebih memperhatikan anaknya, hingga yang dulunya dia tidak pernah mengajarkan nilai keislaman di rumah, dikarenakan sibuk ya tahu guru sekolah, dia menerapkannya di rumah, dan akhirnya anak yang tadinya terbatas dan pikirannya itu, pola pikirnya itu terbatas, tumbuh menjadi anak yang normal biasanya. Oke, terima kasih bukan Mbak Aye. Penasaran juga ini, kenapa sih namanya Aye? Aduh, ditanyakan juga ya. Kemarin perasaan di radio udah ditanya. Ya barangkali tahu, jangan gitu. Atau sejenis inisial saja. Mengenai
Nama ya Aye Mae. Sebenarnya Aye Mae itu bersatu ya, bukan terpisah. Karena cukup aku dan dia aja yang terpisah. Maaf ya. Jadi Aye Mae itu sebenarnya bukan kucing. Itu kalau di dalam literasi atau kalau ada itu pagi adalah itu bonus seni, saya bukan untuk Edi. kucing. Jadi Aye Mae itu sebenarnya bersatu, bukan berpisah. Yang mana Aye Mae gitu. Kalau di radio para sobat juga Aye gitu. Aye itu ya sebutan saya kalau di kampus panggil Aye. Aye. Jadi Sari Ramayani. Sari Ramayani. Jadi sebenarnya Mae itu dulu inisiatifnya huruf A, Y, M, Y. Jadi susah bacanya. M-Y itu apa? Mungkin saya ini terbawa dengan novel Terelie berjudul Rindu dan suka merindu dan suka mengolah-olah kata dengan dasar kata rindu. Jadi saya inisiatifkan Aye itu, tapi jangan tertawa ya. M-nya itu miss you. Jadi sebenarnya Aye itu I miss you sebenarnya. Rindu sama siapa? Sama yang kepo ya. Oke, jadi kami talk show kita memberikan kesempatan buat audiens untuk bertanya kepada si penulis. Iya, di mana ya penanyanya ada berapa door prize yang menanti. Ya, silakan ada audiens.